Jujur saya pertama kali tahu Final Fantasy itu nggak terlalu berkesan dengan gameplaynya karena Dan bagi gue Aeris itu kurang cantik karena kalau ngebahas tentang Final Fantasy 7 ya, pertama kali gue main tuh kayak pas kelas 2 atau 3 SD sih. Waktu itu jelas gue nggak ngerti bahasa Inggris ya, tapi gue sangat menikmati experience mainnya sih. Dan waktu dulu belinya bajakan di toko kaset game deket rumah, yang satu disknya cuma goceng, terus tinggal dikali 4 karena ada 4 disk kan. jujur sebenarnya saya kaget sih karena saya nggak pernah tahu kalau Final Fantasy itu sudah mencapai 7 ya. Saya pertama kali tahu Final Fantasy itu di Nintendo dan waktu itu saya nggak terlalu berkesan dengan gameplaynya karena waktu itu saya kan masih kecil. Jadi saya nggak ngerti cara main RPG gimana, dan setelah beberapa tahun kemudian saya menemukan sebuah majalah ya, itu majalah game pertama di Indonesia yaitu Game Master, dan itu covernya tuh Final Fantasy 7. Dan waktu itu saya kaget, loh kok sudah sampai 7, yang 2, 3, 4, 5, 6 kemana gitu. Dan waktu itu karena penasaran, saya pergi bersama teman saya ke rental ya. Jadi waktu itu karena PS1 masih mahal, akhirnya kami main di rental. Nah, yang bikin gue dulu kesem-sem sama Final Fantasy 7 itu karakternya sih, kayak banyak varian dan ada privilege bagi player buat memilih satu di antara dua cewek, yaitu Tifa dan Aeris. Waktu itu kayak jarang gitu fitur kayak gitu, walaupun ujung-ujungnya yang Aerisnya mati sih. Ya udah, waktu itu pun gue lebih suka sama Tifa karena dia kuat dan cantik. Dan bagi gue Aeris itu kurang cantik karena jidatnya gede dulu. Sekarang sih waktu udah di remake jadi cantik banget ya dia. Dan waktu itu saya terkesan banget ya dengan Final Fantasy 7 ini karena bisa dibilang ini adalah langkah revolusioner sebuah RPG menjadi 3D gitu. Karena jujur pertama saya bermain RPG sampai beberapa generasi berikutnya itu biasanya 2 dimensi gitu. Makanya kan seperti Zelda, kemudian ada juga Landstalkers dan Lufia dan juga Breath of Fire. Nah itu semuanya kan 2 dimensi dan sudut pandangnya rata-rata dari atas semua. Nah cuman setelah saya melihat Final Fantasy ini berkesan banget ya, karena ini kan sudah menjadi 3 dimensi ya, menggunakan poligon, serta dia sudah menggunakan pre-render 3D sehingga gambarnya bersih sekali dan dia bisa mengambil sudut pandang dari manapun. Jadi beda dengan RPG yang 2 dimensi yang rata-rata dia overview dari atas, tapi di Final Fantasy 7 ini dia bisa mengambil berbagai sudut gambar yang menarik. Oh, konsep ceritanya. Intinya kan perusahaan besar yang menyerap energi bumi sampai bumi itu udah mau mati. Itu relatable banget sih sama kejadian-kejadian sekarang yang korporat besar di mana-mana dan menghabiskan sumber daya alam. Itu keren banget menurut gue. Walau dulu sih nggak ngerti ya apa sih maksudnya, apalagi pakai bahasa Inggris. Tapi sekarang pas udah gede, oh nyadar lah. Wow, ini dari cerita nyata ya. Yang paling gue suka adalah Don Corneo Mansion-nya. Karakter utama yang cool dan edgy gitu dijadiin bencong, terus disuruh jalan-jalan. Sama dikerubungin homo di bak mandi, itu kocak banget sih. Lalu yang pasti saya paling berkesan itu dengan full motion videonya alias FMV, karena di pembukaannya aja itu saya ingat banget ada adegan kereta ya, ada kereta gitu masuk ke kota Midgard, dan kemudian setelah video itu selesai langsung ke permainan. Jadi setelah video tentang kereta itu selesai, tiba-tiba langsung si tokoh utama si Cloud itu langsung turun dari kereta, dan itu jujur
berkesan banget. Karena biasanya kalau game-game lain itu kan setelah video kan loading dulu. Nah ini dia langsung ke permainan. Dan itu jujur bikin saya kagum sih. Ya udah tuh gue jadi rajin main FF7 setiap pulang ke sekolah. Tapi sebenarnya nggak sampai tamat sih. Untungnya yang kayak keajaiban ini, Final Fantasy 7 di remake sama Square Enix, menyenangkan. Dan akhirnya gue punya kesempatan untuk namatin Final Fantasy 7 secara utuh dengan grafik modern yang udah wow banget. Gue excited banget sih.